Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati di patuk burung pipit. Jumpa lagi kita di channel ini, di channel @Nizar Mepit. Sahabatku ayah bunda, channel ini selalu istiqomah dalam rangka mengembangkan kesehatan keluarga kita, dalam rangka edukasi keluarga tanpa stunting. Sahabatku ayah bunda, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, saya selalu berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan kelancaran di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, diberi rezeki yang barokah, rezeki yang mulia, tentunya sehat optimal. Sahabatku ayah bunda, sebelum kita bahas topik yang akan kita bahas pada podcast kita pagi hari ini, izinkan saya berpantun dahulu dalam rangka mengembangkan channel ini. Kalau tuan dan nyonya hendak pergi haji, jangan lupa silaturahmi dan maaf memaafkan. Jika tuan dan nyonya mampir di channel ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan komentar ya. Ini sahabat ayah bunda, kontribusi Anda ayah bunda untuk memberikan like, subscribe, dan komentar adalah merupakan upaya bersama untuk mengembangkan channel kesayangan Anda ini. Baik sahabatku, kita akan membahas tentang tips mendidik anak usia 0 hingga 7 tahun. Tapi sebelum kita bahas bagaimana caranya, kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Sahabatku ayah bunda, dalam mendidik anak usia 0 hingga 7 tahun, ini menjadi hal yang penting sekali sahabatku. Oleh karena itu kita harus paham dahulu prinsip mendidik anak itu apa. Jadi dalam rangka mengembangkan anak-anak kita biar terhindar dari stunting, maka kita harus memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Cara monitor pertumbuhan perkembangan anak kita ini melalui pendidikan ini. Jadi untuk meyakinkan kebutuhannya terpenuhi atau tidak, maka perkembangannya akan tumbuh dengan sempurna. Dari aspek perkembangan itu yang lebih dominan adalah sistem limbik yang ada di tubuh, yaitu amigdala adalah pusat mengatur emosional tubuh. Lalu fungsi hipokapus yaitu fungsi memori, menyimpan memori jangka panjang. Jadi setiap aspek kegiatan-kegiatan itu harus disimpan anak kita dengan jangka panjang. Lalu yang ketiga, cara berpikir atau cara merumuskan suatu masalah, cara menerjemahkan informasi-informasi yang diterima dari respon itu adalah bagian prefrontal, bagian otak di depan. Dan untuk menenteramkan itu, memberikan keamanan, kenyamanan, atau sebaliknya mencegah stres atau tidak stres, itu adalah fungsi hipotalamus. Jadi 4 fungsi organ ini yang harus kita kembangkan di dalam rangka wujudkan keluarga-keluarga tanpa stunting. Oleh karena itu penting sekali untuk memenuhi kebutuhan ini adalah pemenuhan kebutuhan nutrisinya, yaitu nutrisi yang tinggi kadar-kadar protein. Tapi kita tidak bahas itu sahabatku, yang kita bahas adalah meningkatkan perkembangan anak kita pada usia 0 hingga 7 tahun. Sahabatku ya bunda, ada 4 area fokus dalam rangka mendidik anak kita usia 0 hingga 7 tahun ini supaya anak kita terhindar dari stunting. Pertama, kita memberikan kasih sayang yang penuh. Kasih sayang ini harus kita diberikan sejak istri kita dinyatakan hamil. Kasih sayang yang kita berikan ketika istri kita hamil, tentu kita mengelus perut ibu. Perut istri kita elus, kita kontak, kita bicara, kita menunjukkan kasih sayang dengan anak-anak kita. Sehingga hati ibu akan merasa senang, bahagia, tentram. Itu memberikan kedamaian, ketentram pada janin yang ada di rahim. Itu kasih sayang pertama. Jadi kita harus berbaik. Nah, permasalahannya kan banyak terjadi istri hamil terjadi cekcok yang berlebihan dengan suaminya. Ini membuat ketidaknyamanan bagi janin yang di dalam rahim, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi pusat hipotalamusnya memproduksi hormon, bukan hormon kebahagiaan diproduksi, tapi hormon-hormon stres,
seperti hormon adrenalin, hormon kortison, ini yang diproduksi. Kalau anak kita tenang, tentram, damai, maka hormon kebahagiaan akan diproduksi, yaitu dopamin, serotonin, oksitosin. Itu diproduksi oleh tubuh, oleh istri kita dalam kondisi hamil tadi, sehingga anak kita tenang, damai, dia tidak rewel. Nah, lalu kasih sayang itu akan memupuk ikatan anak kita, sehingga peredaran darah akan lancar, nutrisinya akan baik, maka anak kita akan merasa ketentraman, kedamaian, keamanan itu akan terpelihara di dalam rahim. Lalu bagaimana kita memfungsikan kasih sayang ini sampai anak usia 7 tahun, sahabatku. Jangan begitu anak kita sudah lahir, ketika anak kita lepas dari ASI, kita tidak lagi gendong, sudah bisa berjalan sendiri kan? Nah tidak, sahabatku, tetap kita lakukan, berilah kasih sayangnya full hingga anak usia 7 tahun. Kalau waktu bayi kita gendong, anak 7 tahun harus digendong juga. Kalau kita peluk, kita bermain, itu lakukan. Jadi jangan terjadi perbedaan. Kasih sayang harus kita berikan yang full, berikan yang berkualitas, yang semaksimal mungkin. Kalau dalam bahasa neurologi, kasih sayang itu diberikan ada 5 bahasa cinta. Pertama, sentuhan fisik harus kita penuhi kesentuhan fisiknya. Pandangan, pelukan, rangkulan, itu harus kita penuhi tanpa ada pilih bulu, tanpa tendeng-tendengan. Kondisi apapun terjadi, tetap kita peluk, tetap kita gendong, tetap kita elus, tetap kita rangkul, sahabatku. Lalu yang kedua, bagaimana kita memberikan luang waktu yang cukup bagi anak kita. Kualitas bukan kuantitas. Nah, jadi ketika kita berada bersamping anak kita, bersama anak kita, kita berilah luang waktu itu yang baik kepada dia. Berdialoglah, bermainlah, semua apa yang kegiatan-kegiatan yang berkualitas, sehingga anak kita merasa kasih sayang itu benar-benar terasa dengan perkembangan dia. Dengan ini akan memacu organ-organ tubuh, jaringan-jaringan sarafnya tadi untuk benar-benar berproduksi dengan baik, dengan penyambungan jaringan-jaringan saraf itu akan tersambung dengan baik. Kalau kita ambil contoh misalnya, satu kegiatan itu terdiri dari berapa prim. Prim itu adalah rangkaian-rangkaian kegiatan. Andai kata kalau kita membuat komik ya. Nah, dalam satu agenda tendangan komik itu banyak yang harus kita buat rangkaiannya. Ya, buat yang garis dulu menghubung kemana, buat lengkoran kemana, segi 4 kemana, segi 3 kemana, hingga dari teoritis itu menyatakan sebanyak 1.800 prim itu tercipta dalam satu adenan kegiatan. Ini tersambung. Nah, kalau kita melihat itu, inilah kenyataannya kita mendidik anak kita untuk menyambungkan jaringan-jaringan saraf yang diciptakan Allah. Begitu lahir ada 100 miliar. Begitu 100 miliar tercipta, maka Allah juga membukanya dengan jaringan-jaringan seperti USB. USB itu ada 1000. Artinya jaringan saraf itu akan terbentuk secara normal lebih dari 1 triliun, sahabatku. Nah, bagaimana kita memanfaatkan jaringan lebih 1 triliun ini pada anak usia 2 tahun ke bawah? Kalau ini tidak terbentuk, maka jaringan-jaringan itu akan hilang atau rusak atau mengabur. Nah, inilah terjadi stunting, gagalnya atau terhambatnya perkembangan anak. Nah, dengan ada kasih sayang penuh ini, kita akan membuat jaringan itu akan terpakai, akan digunakan sehingga jaringan itu tidak hilang, tidak rusak, dan tidak hangus. Akan bahkan bertambah lebih banyak. Kalau kita menggunakan konsep print tadi, artinya dalam indikator perkembangan itu ada 7 aspek yang kita nilai minimal, yaitu gerakan halus, gerakan kasar, komunikasi pasif, komunikasi aktif, cara menolong diri sendiri, perilaku sosialnya, dan kecerdasan. 7 ini, andai kata 7 ini kita lakukan setiap hari 5 aksi kegiatan, 5 kegiatan selama 10 menit, selama 2 tahun, itu baru mencapai 1 triliun. Sekitar 1 triliun. Artinya, anak kita selama usia 2 tahun akan terhindar dari stunting, sahabatku ibunda.
Ini kalau dari analogi jaringan-jaringan saraf untuk perkembangan. Ini harus kita pelajarin agar ayah bunda menambah pencerahan untuk mendidik perkembangan anak itu seperti itu. Makanya lakukanlah yang pertama dengan kasih sayang. Apapun yang dilakukan, minimal kita lakukan 10 menit, kita kasih sayang gendongnya. Saya yakin ayah bunda akan lebih dari 10 menit upaya menggendong anak, mengelus anak, berbicara dengan anak, kasih sayang anak lebih, saya kira lebih. Nah, ini minimal kalau kita menggunakan aspek dari pembuatan film atau video tadi. Artinya secara normal anak stunting itu tidak ada, sahabatku. Benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa bahwa kita khawatir meninggalkan generasi lemah. Artinya kalau seandainya kita serius mendidik, membimbing dan tidak khawatir untuk anak kita, tidak akan terjadi anak itu lemah. Generasi lemah itu tidak akan terjadi. Kedua, kedekatan. Bagaimana ayah dan bunda melakukan upaya kedekatan dengan anak itu memang benar-benar dekat. Anak kandung sendiri, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan dia? Itu harus dilakukan. Biasanya orang tua kalau begitu mendengar istrinya hamil begitu gembira. Karena dia memiliki generasi penerusnya, dia merasa, wah, tidak bisa dibayangkan saking gembiranya kita memiliki anak. Nah, oleh karena itu kedekatan itu harus dibimbing, harus dibina, harus dipelihara. Kalau anak kita bayi, kita kan tak rela anak kita digigit oleh nyamuk. Maka kita berjaga, pakai kelambu lah, atau pakai raket untuk bunuh nyamuk lah. Kita berupaya, bahkan kita kadang-kadang menjaga supaya nggak tidur, demi anak kita tidur nyenyak. Ini upaya kedekatan. Upaya kedekatan ini memang harus full juga, harus diberikan hingga anak kita usia 7 tahun. Jadi kedekatan orang tua dengan anak itu akan menumbuhkan kedamaian, ketenteraman anak kita, sehingga kesempatan jaringan-jaringan saraf itu bisa menyambung, mengonek dari satu yang satu, sehingga hormon kebahagiaan mengalir dengan baik. Ini akan menumbuhkan sifat emosinya akan stabil, kepercayaan dirinya akan baik, tanggung jawabnya akan oke, sahabatku. Jadi memang benar-benar ini tercipta dengan baik. Ketiga, kita harus menumbuhkan rasa aman. Mana bayi di dalam rahim, dia akan merasa aman, terlindungi oleh ibundanya di dalam rahim, terlindung dari benda-benda luar. Nah, begitu juga anak kita setelah lahir, kita harus berikan rasa aman, terlindung dari terikan matahari, terlindung dari gangguan-gangguan hewan, binatang, atau yang lain sekitarnya, terlindungi secara psikologis, bentakan, marahan dari orang-orang atau orang yang terdekat dia, terlindungi anak kita. Jadi kalau anak kita terlindungi rasa aman, ini saling berhubungan satu sama lain. Dia menumbuhkan kepercayaan dirinya, dia menimbulkan rasa tanggung jawabnya, dia menimbulkan rasa kedisiplinnya, karena tidak berdiri sendiri itu. Jadi kasih sayang, kedekatan dengan rasa aman itu mempunyai satu kesatuan, sahabatku. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membudayakan adab dan akhlak anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan hadisnya, akrimu auladakum asanu adabahum, bimbinglah, didiklah anakmu itu dengan akhlak sejak kecil dari rumah itu. Nah, artinya dalam keluarga kita mendidik anak kita dengan berakhlak mulia, tata krama yang baik, anak kita akan tumbuh. Maka anak itu akan tumbuh. Anak menjadi percaya dirinya bagus, anak tanggung jawab, anak mandiri, anak ulet, anak tangguh, dan anak yang memiliki budi pekerti yang mulia. Inilah namanya anak yang soleh atau anak yang soleha. Saya jamin ayah bunda menginginkan anak seperti ini. Maka 4 area fokus ini menjadi pencerahan bagi ayah bunda dalam rangka mendidik anak kita supaya keluarga kita benar-benar keluarga tanpa stunting. Sahabatku ayah bunda, demikianlah yang dapat saya sajikan sebagai pencerahan, inspirasi dalam rangka mendidik anak kita pada anak usia 0 hingga 7 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sahabatku ya bunda, kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT. Kita hanya berusaha dan berupaya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Saya Muhammad Nizar izin undur diri. Kullu am wa antum bi khairi wa wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.